Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Bapak doakan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kaidah lanjutan ya, tentang analisis teks kebahasaan terhadap nas. Maksudnya gimana? Maksudnya jadi melihat kalau kita baca Al-Quran, nah kita sebagai sarjana ya, sebagai pelajar yang mempelajari usul fikih itu harusnya paham ya, mana kalimat yang perintah, mana kalimat yang wajib, karena dari kalimat yang larangan, karena dari hal tersebut kita akan mendapatkan kesimpulan, oh kita diperintahkan untuk apa, kita diperintahkan untuk sholat, teksnya apa, nasnya apa, wa aqimus sholah. Kita diperintahkan untuk zakat, teksnya apa, wa atuz zakah ya. Jadi analisis teks kebahasaan ini penting ya, untuk kita mengetahui bahwa apa sih kandungan dari ayat Al-Quran yang terdapat, atau hadis ya yang terdapat di sana. Apakah berupa larangan atau berupa perintah. Nah, itu pertemuan yang lalu. Untuk sekarang kita akan belajar tentang am dan khos ya. Am dan khos itu apa? Am itu artinya umum, khos itu artinya khusus. Nah, jadi ada kalimat dalam Al-Quran itu yang ditujukan umum, yang enggak khusus orang tertentu saja. Ada juga yang sifatnya khusus. Nah, oke, lebih lanjut kita akan pelajari di slide selanjutnya. Nah, Bapak kasih gambaran sederhananya dulu ya, biar kalian paham. Jadi analisis teks kebahasaan atau umum khusus ini sebenarnya ada di segala bahasa ya. Di bahasa Indonesia itu kan ada deduktif, induktif ya. Kalau deduktif itu kan khusus ke umum, deduktif itu umum ke khusus. Kalau induktif khusus ke umum. Nah, jadi bahasa Arab juga ada makna yang bermakna umum, ada makna yang bermakna khusus. Nah, jadi kaidah dasar sebuah bahasa itu pasti ada pemaknaan kata umum dan khusus. Tadi kita bicara tentang deduktif, induktif di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Arab ada namanya am dan khos ya. Nah, kata dasar, pada dasarnya semua kata itu bermakna umum ya. Sebelum nanti diberikan atribut tertentu maka dia menjadi khusus. Contohnya gini, manusia ya. Hei manusia ya. Wahai manusia itu umum, karena bisa semua manusia yang ada di muka bumi dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Tapi kalau sudah diberi atribut gender ya, atribut gender seperti laki-laki ya, oh berarti khusus laki-laki saja ya. Ini sudah bermakna khusus kalau udah ada atributnya ya. Ya kayak kalian inilah, kayak kalian pakai seragam putih abu. Kalau gak ada atribut mannya, kalian bukan siswa man ya. Kalau ada atributnya berarti kalian siswa man khusus ya, karena itu khusus. Nah, jadi ada bayangannya lah ya. Intinya kalau umum itu bisa berlaku buat semuanya, seperti manusia ya, manusia itu buat semua manusia ya. Kalau udah ada kata laki-laki berarti itu sudah ada atribut gender. Oh berarti manusia yang laki-laki saja. Meskipun ini masih nggak terlalu khusus juga ya. Bernama siapa. Nah lebih khusus lagi tentu. Tapi intinya setiap pemberian atribut terhadap sesuatu yang umum itu berarti sudah menjadi khusus. Nah,
kata bermakna umum itu bisa dikenakan tanpa identitas lain, tapi seperti Bapak tadi sebutkan, manusia ya, manusia, semua manusia wajib beriman kepada Allah. Berarti semua manusia, mau yang beragama Islam, mau beragama yang non-Islam. Tapi kalau udah wahai orang-orang yang beriman, berarti kepada yang beriman saja ya. Sedangkan khos itu ada identitasnya tadi seperti Bapak bilang ya, ada identitas. Ya kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti orang yang beriman saja, seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Berarti yang berpuasa orang beriman saja. Kemudian kata yang bermakna umum, pada umumnya ya, pada dasarnya lah, jangan umumnya ya, pada dasarnya memiliki makna yang dhonni ya, meskipun ini nanti ada beberapa pendapat ya. Sedangkan khusus itu bermakna qot'i ya, pasti. Nanti Bapak kasih contohnya ya, yang lebih mudahnya di keseharian kita sehari-hari. Selanjutnya yang kelima, kata yang memiliki makna umum itu tentu berbeda konsekuensinya dengan yang bermakna khusus. Jadi kenapa perlu dibedakan antara umum dan khusus? Karena nanti konsekuensinya beda ya. Konsekuensinya beda. Nanti kita contohkan ya, bagaimana orang yang ketika bercerai, ada yang ketika hamil, ada yang tidak hamil, itu beda ya. Nah, ada pengkhususan kalau ketika hamil itu masa idahnya atau masa tunggunya itu sampai melahirkan anak. Misalnya dilahirkan H-1 HPL, ya sudah, dia masa idahnya 1 hari, anaknya lahir bisa nikah lagi. Tapi kalau orang yang normal yang nggak hamil itu 3 kali suci ya, atau 3 bulan suci, itu bisa berarti 3 kali head atau 3 kali suci ya, suci setelah head maksudnya. Oke, kita brainstorming dulu ya. Apa sih kaidah am dan khos ini? Contohnya gini, Bapak contohkan ya. Siswa yang bolos akan diberikan hukuman. Ya, di sini ada 2 kata yang bersifat umum, ada siswa, nah, ada hukuman. Kata siswa di sini masih berumum karena apa? Semua siswa, berarti siswa Man 1 Bogor ya. Berarti semua siswa Man 1 Bogor ini kalau bolos akan diberikan hukuman. Dan hukuman juga masih bersifat umum. Apa hukumannya? Nah, diberikan hukumannya. Apa hukumannya? Nah, maka ini adalah contoh kalimat umum ya. Seperti tadi Bapak bilang, kalimat umum ini mencakup semua aspek dan masih bersifat dhon ya, belum bisa dipastikan hukumannya apa. Contohnya di sini. Tapi kalau ada kata-kata kayak gini, Andi bolos dan diberikan skorsing 1 minggu. Nah, berarti kata Andi di situ menjelaskan tidak semua siswa yang bolos, hanya si Andi saja. Ya. Nah, ini salah satu tanda khos itu diantaranya seperti ini ya. Atau, nah kemudian ada kata skorsing 1 minggu. Ya, skorsing 1 minggu. Di skor 1 minggu berarti dia itu khusus ya, di skorsingnya 1 minggu. Udah pasti nih 1 minggu hukumannya. Kan tadi kalau tadi yang di atas itu masih diberikan hukumannya apa? Masih belum jelas. Tapi kalau udah ada kata skorsing 1 minggu, oh berarti udah jelas hukumannya skorsing 1 minggu. Ya. Ini ya udah mulai kebayang lah ya, apa itu am dan apa itu khos. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat umum dan kalimat khusus. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Apa sih yang dimaksud am? Nah, am itu artinya tadi sudah Bapak singgung ya, mention beberapa kali. Am itu artinya umum, atau bisa disebut juga merata, atau bisa disebut juga menyeluruh. Sedangkan menurut istilah al-amu huwa lafdul al-mustaghraqu li jami'i ma yasluhu lahu biha sabiwadhin wahidin.
Am itu artinya lafadz yang menunjukkan pengertian umum, ya, yang mencakup satuan-satuan. Tadi kan manusia, contohnya ya manusia. Satuannya apa? Ada laki-laki, ada perempuan, itu maksudnya ya. Siswa, satuannya apa? Ada siswa kelas 10, ada kelas 11, ada siswa kelas 12, ya. Tanpa ada batasan tertentu. Karena nanti kalau sudah misalnya siswa kelas 12, nah kelas 12-nya itu udah pembatasan, berarti itu bukan kalimat umum lagi. Siswa kelas 10, berarti itu sudah kelas 10. Tapi kalau siswa MAN 1 Bogor, itu masih semuanya. Kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, selanjutnya ada lafadz am, ya, lafadz am. Ya, macam-macam lafadz am. Macam-macam lafadz am ada 4, ya, ada 4. Yang pertama ada lafadz jamak, ya. Jadi kalau bentuknya jamak itu bisa di kemungkinan lafadznya itu lafadz am. Seperti al-muslimun, ya, orang-orang muslim. Berarti semua orang muslim. Kemudian lafadz jinis, ya, jinis artinya seperti manusia, anas, ya, an-nisa perempuan. Nah, itu juga lafadz umum. Kemudian ada kata ganti, tanya di sini, ma, min, aina, mata. Ini nanti kalian lebih ini kan lagi dengan guru bahasa Arab lah, ya, hal-hal kayak gini. Jamak benda tunggal, ya, benda, ya, maksudnya al insan as-sariq, ya, umum, manusia atau pencuri, ya, pencuri. Oke, selanjutnya ada sigat am, ya, sigat am. Nah, sigat am di sini diantaranya ada beberapa. Sigat am itu artinya lafadz di dalam nas Al-Quran dan hadis yang berbentuk yang ciri-cirinya nanti merupakan ciri-ciri kalimat am. Contoh, ya, dalam lafadz jami'an, yang pertama ada lafadz jami'an atau kulu, ya. Contohnya kullu nafsin da'iqatul maut, artinya setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Siapapun, ya, siapapun. Tapi ada takhsis, ya. Nanti ini sebenarnya lebih ini, ya. Tentu, ya, setiap yang bernyawa itu akan mati. Kemudian huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi. Berarti semua tanpa terkecuali diciptakan oleh Allah. Nah, kemudian ada lafadz mufrad, ya, lafadz mufrad dima'rifatkan dengan alif lam. Nah, contohnya di kalimat ini, ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, ya. Jadi orang yang berzina baik laki-laki dan perempuan. Jadi semuanya, ya, umum. Kemudian jamak yang dimakrifatkan dengan alif lam. Contoh al-mutallaqatu, ya. Penjelasannya artinya semua wanita, ya, wa al-mutallaqatu, ya. Semua wanita yang dicerai. Hendaklah menunggu 3 kali suci, ya. Kemudian ada mufrad dan jamak yang dimakrifatkan dengan idofah, ya, mudhof ilaih. Nah, ini nantilah kita ini, ya, dengan guru bahasa Arab, ya. Wadhkuru nikmatallah, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat Allah di sini, ya, semua nikmat Allah, enggak enggak tertentu saja. Nah, kemudian ada sigot am, isim mausul, ya, alladina, alladi, allai, ya.
Waladina yarmunal muhsonat, siapa saja yang menuduh, siapa saja yang. Nah, ini artinya sigot am juga ya. Kemudian ada isim istifham ya. Mata nasrullah ya, kapan pertolongan Allah? Ya kapan saja dapat diberikan. La hijrata ba'dal fath, lam nakiroh ya. Kemudian ada kata kafah atau sair atau amah atau ma'asyir atau ma'syar ya. Artinya semua ya, artinya semua pemuda. Nah, di sini ya, semua pemuda yang mampu untuk menikah. Ya ma'syaros sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj ya. Yang barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, maka silahkan untuk menikah. Artinya siapa aja, nggak orang per orang ya. Nah, nggak orang per orang. Siapa saja pemuda yang lulusan man, itu mah udah khusus ya. Tapi kalau ya ma'syaros sabab itu masih umum. Nah, ada pun kaidah-kaidah am, di antaranya yang pertama al-umumu la yutasawwaru fil ahkam. Jadi keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum. Ya, seperti wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha ya. Semua yang ada di muka bumi ini kecuali Allah akan memberikan rezekinya. Nah, itu tidak ada hukum di sana. Al-mafhum lahu umum ya. Contohnya, jadi makna tersirat ya di sana itu sebenarnya bentuknya umum. Contoh, fala taqul lahuma uf. Janganlah kalian berkata kepada orang tua. Di sana maksudnya yang makna tersiratnya itu adalah bentuk umum. Artinya mau kata mau kata-kata yang menyakiti lainnya itu sudah termasuk dalam wala taqul lahuma uf. Karena al-mafhum lahu umum ya. Al-mukhatib yadkhulu fi umumi khitobin. Orang yang memerintahkan sesuatu maka ia termasuk perintah tersebut ya. Tidak boleh telat ya, misalnya yang membolehkan guru ya, bilang tidak boleh telat, maka guru juga nggak boleh telat. Nanti kaburu maktan namanya ya. Kemudian yang keempat ada al-imbratu bi umumil lafdi la bi khususis sabab ya. Pelajaran yang diambil itu berdasarkan keumuman lafad ya, bukan kekhususan sebab. Bukan kekhususan sebab. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contohnya. Jadi mungkin ada suatu ayat yang asbabun nuzulnya untuk satu hal ya, tapi berlakunya ayat tersebut itu bukan saat itu saja, tapi untuk semuanya ya, untuk semua manusia. Nah, itu untuk kaidah-kaidah am ya. Ini bisa dijelaskan nanti. Kemudian ada yang kedua, kita langsung masuk ke pengertian khos dan proses takhsis ya. Ada khos, ada juga takhsis ya. Khos itu artinya secara bahasa itu artinya tertentu ya, tertentu. Nah, dalam istilahnya adalah al-khosu huwa lafdul maudu'u lima nawahidin ma'lumin ala sabilil infirad ya. Khos itu adalah lafad yang dipakai untuk satu arti yang sudah diketahui kemandiriannya. Nah, jadi kemandirian itu maksudnya ya sudah jelas. Seperti tadi ya, siswa kelas 10, berarti siswa kelas 10 ya. Itu udah jelas, siswa kelas 10. Nah, maksudnya seperti itu ya. Kemudian takhsis itu apa? Takhsis itu adalah proses menjadikan lafad-lafad umum menjadi lafad-lafad yang khusus ya. Lafad-lafad yang khos. Nah, jadi lafad-lafad yang umum juga pada dasarnya bisa dijadikan sebagai lafad-lafad yang khos ya. Bentuk-bentuk lafad khos ya, ini sebelum diumumkan ya, sebelum ditakhsis ya, sebelum masuk ke takhsis. Nah, ada lafad yang bersifat mutlak, contoh ya yang sudah ada hitungan ya. Tadi azani yaitu azani fajridu kula wahidin minhuma mi'ata jaldah ya, kata 100 kali itu
itu sudah menunjukkan kekhususan, bentuk khos ya. Kemudian ada lafaz yang bersifat muqayyad ya, keharaman darah ya, ada darah mengalir dan juga beku dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, tapi ternyata dalam surat Al-An'am ayat 145 disebutkan bahwa keharamannya itu hanya darah mengalir saja ya, dalam bentuk hati ya, bentuk hati itu tidak. Kemudian lafaz khos berbentuk amar, perintah yang bermakna wajib. Contoh tentang potong tangan ya. Jadi kalau ada lafaz amar itu biasa, itu ciri-ciri sebagai lafaz yang khos. Faqta'u aydiyahuma ya, maka potonglah kedua tangannya. Tapi tentu ya nanti kita belajar juga ternyata ini juga ditakhsis oleh hadis. Karena apa? Karena harus mencapai nisabnya dulu ya. Jangan sampai main cuma nyuri pulpen 2000-an aja dipotong tangan, enggak ya. Tapi ada nisabnya ya, batas minimalnya berapa. Kemudian tentang keharaman menikahi wanita-wanita musyrik ya, ini dalam bentuk nahi. Wala tankihul musyrikatu hatta yu'min. Kemudian kita brainstorming lagi ya tentang lafaz takhsis ya. Contohnya gini ya. Jadi pada dasarnya setiap lafaz am itu bisa ditakhsis, bisa dikhususkan. Jadi semua lafaz am itu pada dasarnya bisa dikhususkan, tapi kecuali 5 hal. Di antaranya yang bersangkut dengan keagungan Allah, tentang kematian, tentang kuasa Allah. Nah, itu tidak bisa ditaksis ya. Itu keumumannya mutlak ya. Atau kita contohkan dalam taksis dalam sehari-hari ya. Semua siswa boleh pulang kecuali yang piket misalnya. Nah, maka kata kecuali di sana itu menunjukkan taksis ya. Jadi nggak semua siswa boleh pulang ya, tapi yang nggak semuanya boleh pulang, tapi yang piket harus piket dulu ya. Nah lanjut, kalau sudah bersih silahkan boleh pulang. Oh berarti ada syaratnya nih, kalau. Nah maka kata kalau juga ini berarti khusus ya. Kalau belum bersih ya jangan boleh pulang, jangan pulang ya. Kemudian simpat alat kebersihan kepada ember yang berwarna hijau ya. Kata yang berwarna hijau di sini adalah sebuah kekhususan sebagai atribut dari ember ya, ember yang berwarna hijau. Nah ini ya, jadi lafaz-lafaz yang umum ya, ini dalam kehidupan sehari-hari aja ya, biar kalian paham ya. Itu bisa ditaksis juga dengan beberapa kata seperti ini, kata kecuali atau kata kalau atau kata sifatnya ya, keterangan ya, keterangan. Oke, itu. Nah. Oke, selanjutnya adalah taksis, macam-macam taksis. Ya. Yang pertama ada taksis bersambung. Jadi maksudnya gini, ya taksis bersambung itu mutasil itu artinya jadi pengkhususannya itu langsung dalam ayat tersebut. Nah ini mudah sebenarnya identifikasinya ya, rata-rata sepakat lah sepakat ayat ini dikhususkan. Contoh kayak gini, ini taksis mutasil semua ini. Semua siswa boleh pulang kecuali yang piket. Nah, ini satu kata, maksudnya dalam satu kata. Ya. Nah, contohnya apabila ada kata taksis mutasil itu ada istisna ya, illa. Nah, illa harful istisna seperti illa ya, siwa ya. Itu bermakna penghususan. Jadi idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Illa ini masih panjang ya, karena ayatnya panjang ini ya, 282 ini. Nah, ada kata illa, oh berarti ini dikhususkan secara muttasil ya, bersambung di ayat tersebut. Kemudian yang kedua ada syarat. Contohnya wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Contoh ini ada tentang
qashar ya, salat qashar. Oh, ada syaratnya. Tadi seperti Bapak bilang ya, syarat itu bisa menjadikan lafaz yang umum menjadi khusus ya. Kemudian ada sifat ya, sifat allati, alladi ya, itu kata sambung ya. Nah, itu waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Kemudian ada al-ghayah. Al-ghayah itu artinya ada batasan waktu dan tepat. Nah, contoh ini ada idza kumtum ilas shalah ya. Nah, ini batasan juga ini nih ya. Idza kumtum ilas shalah ya. Jadi ada batas waktu dan tempatnya. Kemudian ada juga pengganti sebagian dari keseluruhan. Contohnya gini. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, di sini diwajibkan bagi haji, tapi disebutkan oleh man istata'a, barang siapa yang sanggup saja. Jadi kalau kita nggak sanggup ya nggak kena taklif ya. Nggak dosa gitu ya. Nah, kemudian ada taksis munfasil ya. Kalau tadi muttasil itu bersambung, kalau munfasil itu berpisah, artinya bisa jadi ayat umumnya itu ada di Al-Baqarah, ada ayat yang mengkhususkannya itu ada di Ali Imran atau di An-Nisa. Nah, contoh ini ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Jadi semua orang yang dicerai itu masa idahnya 3 kali suci, tapi dikhususkan oleh Al-Baqarah, yaitu wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Tapi orang-orang yang hamil itu cukup sampai kelahirannya saja ya. Nah, lahirnya saja. Jadi nggak dihitung 3 kali suci. Itu contoh Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi Al-Baqarah ayat surat kedua ditaksisnya sama At-Tolak ya, surat ke-65. Kemudian ada Al-Quran ditaksis dengan hadis ya, contoh ya, yusikumullahu fi auladikum ya. Jadi harus menjadikan anak itu sebagai ahli waris. Tapi kalau anaknya membunuh orang tuanya, dia gak bisa jadi ahli waris berdasarkan hadis ini. Jadi kata hadis ini semua anak itu dapat kata Al-Quran semua anak itu dapat warisan, tapi menurut hadis ini dikhususkan bahwa orang yang membunuh orang tuanya itu gak bisa dapat waris ya. Kemudian hadis ditaksis oleh Al-Quran ya, tidak menerima tidak diterima sholat sampai ada wudhu ya. Ternyata ditaksis oleh Al-Quran ya, bahwa kalau kamu sakit atau perjalanan ya, itu boleh dengan patayam mamu ya, boleh dengan tayamum ya. Nah, kemudian taksis munfasil lanjutan ya. Hadis ditaksis oleh hadis, contoh ada hadis tentang kewajiban petani 10% ya. Ternyata ditaksis oleh hadis 10% itu bagi yang pengairannya tidak beli ya. Tapi kalau airnya beli 5%. Al-Quran ditaksis dengan kias ya. Contohnya pezina, semua pezina itu 100 kali, tapi dikiaskan bahwa di dalam beberapa hukum budak itu hanya setengahnya saja. Oh, berarti di sini juga budak itu setengahnya. Berarti 50 kali saja kalau budak yang berzina. Ya, Al-Quran ditaksis dengan ijma. Contohnya anjuran tentang sholat Jumat ya. Ya, jadi tentang sholat Jumat itu tidak semuanya ya, tapi hanya tertentu saja ya. Artinya laki-laki saja ya, tidak berlaku buat perempuan sesuai dengan ijma. Padahal ayatnya itu semuanya ya. Ayatnya itu semuanya. Nah, maksudnya ayatnya itu umum ya, ayatnya itu umum. Nah, ini adalah
penjelasan tadi Bapak tentang am dan khos ya. Intinya penjelasan tentang am dan khos ini tidak jauh beda dengan kalimat deduktif, induktif ya. Artinya dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu ada kalimat-kalimat yang umum, ada juga kalimat-kalimat yang khusus. Kalimat yang umum punya konsekuensinya sendiri, kalimat yang khusus punya konsekuensinya tersendiri ya. Karena harus dibedakan ya, jangan sampai kita keliru menyimpulkan suatu hukum yang harusnya ini umum kita khususkan, kemudian yang harusnya ini khusus kita umumkan ya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan bisa langsung ya, bisa langsung di YouTube atau melalui media sosial Bapak. Oke, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.